Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Di sini anggota kelompok kami ada Ervina Septianto Putri, Miftahul Umi Habibah, dan juga Ruce Anastasia Hilda. Terima kasih kepada para jajaran dan dosen yang membimbing kami saat ini. Daftar isi atau pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep P3K, potensi bahaya K3, fasilitas, prinsip dasar penanganan, studi kasus, penanganan kasus, capaian penerapan K3, kemudian ada penutup. Latar belakang. Bab 2. Konsep P3. Memberi pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau sebagaimana penanganan mula-mula urgent handling dalam mengatasi shock, pingsan, dan pemberhentian darah pada korban saat terjadi kecelakaan sebelum membawa korban ke rumah sakit, rujukan untuk mendapat penanganan lebih intensif. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3 sudah disusun melalui Perpu dalam rangka penanggulangan kecelakaan dan termasuk sakit saat bekerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 menyatakan syarat-syarat keselamatan kerja. Dan dalam Pasal 9 Ayat 3 mengatur mengenai kewajiban pengelola atau penanggung jawab tempat kerja untuk membina tenaga kerja dalam manajemen K3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 Pasal 19 mengatur tentang kewajiban setiap badan, lembaga dinas, atau pemberi jasa atau bagian lainnya untuk wajib mengikuti anjuran konvensi pasal tersebut, yang di dalamnya 1. Memberikan fasilitas apotik atau pos P3K sendiri. 2. Memelihara apotik atau pos P3K bersama dengan badan, lembaga, atau kantor pemberian jasa dan bagiannya. 3. Memiliki kelengkapan seperti lemari, kotak, perlengkapan P3K. Permenkes Nomor 3 1982 Pasal 2 mengatur tentang tugas pokok pelayanan kesehatan kerja. Salah satu tugasnya adalah dalam pelaksanaan P3K dan pendidikan P3K. Permenkes Nomor 15 2008 tentang P3K di tempat kerja berisi 1. Pengusaha wajib menyediakan petugas dan fasilitas P3K di lokasi kerja. Yang kedua, pengusaha wajib melaksanakan P3K di lokasi kerja. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fasilitas ruang P3K, yaitu yang pertama ruang P3K. Biasanya ruang ini didesain khusus untuk menangani korban kecelakaan. Setiap perusahaan yang memiliki lebih dari harus memiliki ruang P3K. Kotak P3K yaitu tempat penyimpanan obat untuk menangani korban. Next. Alat evakuasi yaitu seperti tandu untuk menyangga korban dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Yang selanjutnya petugas P3K biasanya dari PMI yang sudah memiliki kemampuan untuk menangani korban. Next slide. Prinsip dasar penanganan. Yang pertama, terjadinya kecelakaan dalam tenaga kerja. Petugas P3K diwajibkan segera menolong korban kecelakaan dalam memberi pertolongan pertama. Kecelakaan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu memastikan petugas P3K tidak menjadi korban. Yang kedua, memakai metode yang mudah dan cepat untuk melakukan pertolongan sehingga korban bisa segera dibawa ke rumah sakit rujukan. Yang ketiga, mencatat semua pertolongan yang telah dilakukan. Yang keempat, sistematika pertolongan pertama pada kecelakaan korban yaitu
Untuk menangani korban, petugas dilarang panik karena bisa menimbulkan korban selanjutnya. Yang kedua, menjauhkan korban dari tempat kejadian supaya tidak ada korban susulan. Yang keempat, memperhatikan pernafasan, denyut jantung atau tanda-tanda shock yang lainnya. Yang kelima, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Yang keenam, segera membawa ke pusat pengobatan terdekat. Oke, yang selanjutnya ada studi kasus. Dan ini dari penelitian, yaitu kecelakaan kerja yang terjadi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Nah, dari hasil penelitian tersebut, diketahui beberapa jenis kecelakaan kerja yang terjadi di beberapa jenis industri seperti garmen. Terdapat peristiwa kecelakaan yaitu tertusuk, tergores, terbakar. Kemudian seperti yang tertunjuk di PowerPoint, ada spare part, yaitu tertusuk, tertimpa, terjepit, ada mata kemasukan benda, tertimpa, dan terjepit. Nah, berbagai peristiwa kecelakaan yang disebutkan di PowerPoint itu terjadi karena beberapa faktor, diantaranya penggunaan APD yang tidak tepat, ruangan yang tidak sesuai dengan standar, yaitu berasap, berdebu, intinya tidak sehat. Nah, yang selanjutnya adalah penanganan kasus. Nah, dari penanganan kasus ini saya ingin fokus ke 3 hal, yaitu kebakaran, tergores, atau terluka, dan juga tertimpa. Nah, untuk kebakaran sendiri, yang pasti sesuai dengan prinsip dasar penanganan yang tadi, yang pertama, yang menolong itu tidak boleh mengalami kepanikan. Karena kalau misalnya panik, sedangkan korban kebakaran sendiri secara psikologis mereka sudah pasti panik gitu ya, karena kepanasan, karena kesakitan. Jadi dari kita yang menolong itu harus tenang. Nah, terus kemudian memastikan bahwa daerah sekitar korban itu tidak berbahaya bagi yang menolong, sehingga tidak ada korban lanjutan. Nah, kemudian untuk kebakaran sendiri, biasanya kita harus langsung menyiramkan air agar api yang di tubuh korban itu berhenti. Kemudian misal korban kebakarannya itu bagian depannya sudah terbakar gitu. Nah, maka bagian belakangnya itu harus menempel ke tanah, biar proses pembakarannya, biar proses terbakarnya itu tidak menyebar ke seluruh bagian tubuh. Nah, setelah itu, selain menyiram air, mungkin juga bisa dilakukan pemberian oksigen tambahan, karena rata-rata orang yang mengalami derita kebakaran ini biasanya meninggalnya itu akibat shock dan juga akibat udara yang masuk itu beracun. Nah, sehingga perlu diberikan oksigen tambahan sambil menunggu ambulans datang dan dibawa ke pusat medis terdekat. Nah, lalu penanganan kasus untuk kasus tergores atau terluka, ini perlu diperhatikan terlebih dahulu. Yang pasti ketika membawa korban yang tergores atau terluka, dipastikan untuk memegang bagian tubuhnya itu dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya dislokasi atau terjadinya salah syaraf. Nah, lalu yang terakhir adalah tertimpa. Ini juga hal yang sama, yang pasti harus dipastikan dulu bahwa tidak ada bagian tubuh korban itu yang patah, karena kalau tertimpa kan ada kemungkinan patah sama pendarahan. Nah, untuk itu perlu diperhatikan untuk cara pembawaannya. Nah, kemudian juga bisa diberikan air agar korban itu bisa jadi lebih tenang. Yang selanjutnya adalah capaian penerapan K3. Karena dari penelitian yang kami ambil itu tidak ada kelanjutan tentang penerapan yang diberikan oleh instansi atau perusahaan, maka dari sini kita memberikan capaian penerapan K3 secara umum. Yang pertama, ketika penerapan K3 ini bisa dibilang berhasil jika prosedur yang dijalankan itu sesuai dengan standar dan dilakukan secara cepat tanggap. Lalu yang kedua, perubahan terjadi lebih baik atau korban yang ditolong itu antara sembuh atau menjadi lebih baik. Itu menurut kami merupakan capaian dari penerapan K3. Baik, sekian presentasi dari kami. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber yang kami jadikan acuan dalam pembuatan PPT ini.
Baik, sekian dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih untuk waktu dan perhatian yang diberikan. Mungkin jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silahkan. Iya, saya izin bertanya. Baik. Saya Arnumiana Kartika, ingin bertanya, apakah saat melakukan pertolongan pertama pada suatu kecelakaan, lalu mempunyai luka serius, hal tersebut dapat memperlambat pengobatan atau dapat menyebabkan terjadinya infeksi? Terima kasih. Baik, dari kelompok 6 mungkin ada yang ingin menanggapi, mungkin dari Vina atau Miftah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Harnum. Untuk pertolongan pertama dilakukan karena untuk mencegah adanya korban susulan. Biar tidak ada korban susulan, jadi ditangani dulu oleh petugas P3K untuk membantu korban meredakan rasa sakit sambil menunggu dibawa ke rumah sakit rujukan. Yaitu seperti kayak meredakan rasa sakit, mengurangi pendarahan, sama memberi oksigen untuk membantu pernafasan. Apakah sudah jelas, Harnum? Iya, sudah jelas. Makasih, Vina. Baik, terima kasih untuk Harnum atas pertanyaannya. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Baik, nama saya Muhammad Zaron Faruqi. Saya ingin bertanya, menurut kelompok Anda, apakah sudah terimplementasi dengan baik mengenai pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan pada setiap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik itu yang bergerak di pariwisata, industri, atau lain dan sebagainya? Itu sudah terimplementasi dengan baik atau belum? Jika belum, bagaimana menurut kalian cara mengimplementasikannya? Jika sudah, tolong diberikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Aron atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, itu ternyata terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja dari tahun 2018 ke 2019. Jadi di tahun 2018 itu ada sekitar 114.000 kasus kecelakaan kerja. Nah, di tahun 2019 itu turun menjadi 33,5%, jadinya ada sekitar 77.000 kecelakaan kerja. Nah, ini berarti penerapan K3 di Indonesia sendiri sudah mengalami peningkatan. Hanya saja, K3 ini tetap harus dijadikan sebagai prioritas dalam bekerja, karena 77.000 tadi kan juga bukan angka yang sedikit, jadi tetap harus ditingkatkan. Nah, mungkin untuk cara penanggulangan kasusnya, mungkin dari Miftah boleh menambahkan. Mungkin ini perlu diberikan sosialisasi mengenai pentingnya pertolongan pertama dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah dapat memberikan pengetahuan tentang pertolongan pertama ini bisa lewat pendidikan formal seperti sekolah-sekolah. Terus masyarakat juga sebaiknya meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengetahuan pertolongan pertama dan dapat proaktif mencari materi-materi atau informasi sehingga kalau ada kecelakaan itu mereka bisa menangani begitu. Baik, apakah dari Aron sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih sudah mendengarkan.